Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah Manajemen Keuangan kelas 64 4D04. Pada pertemuan 6 kali ini kami akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Di sini nama kelompok kami yang pertama ada Ajeng Syuhada Alawiyah, yang kedua ada Alfi Fitri Ramawati dengan saya sendiri, lalu ada Sisdu Valentina Andrianingsih, yang terakhir ada Rini Widianingsih. Oke, yang pertama itu ada pengertian persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi, tergantung jenis industrinya. Nah, jenis industrinya itu maksudnya apa sih? Nah, kayak misalkan dalam perusahaan dagang, persediaan ini disebut persediaan barang dagang. Namun dalam perusahaan manufaktur atau perusahaan industri, itu ada 3 jenis. Ada persediaan bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, untuk persediaan ini apa sih? Persediaan ini tuh barang yang ada di dalam suatu perusahaan yang digunakan untuk dijual kembali ke konsumen. Lalu persediaan atau inventory merupakan elemen utama dari modal kerja karena yang pertama jumlah persediaan paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya. Maksudnya apa sih? Maksudnya persediaan ini atau barang dagang ini paling banyak. Contohnya kita bandingkan dengan tenaga kerja. Nah, misalkan tenaga kerja di suatu perusahaan itu ada 100, jumlah persediaan mereka pasti akan lebih dari itu, lebih banyak. Ya kali kan kalau misalkan persediaan mereka sedikit tapi orang-orangnya ada banyak, kan nggak mungkin gitu. Buang-buang duit namanya. Lalu yang kedua ada aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Nah, untuk persediaan ini emang selalu berputar. Jadi siklusnya itu kayak perusahaan punya modal, dibeliin bahan baku, lalu jadi barang setengah jadi, lalu barang jadi. Nah, kalau udah barang jadi pasti langsung dijual kan ke konsumen, nanti konsumen bayar ke perusahaan. Nah, uangnya itu bakal diolah lagi, beli barang bahan baku lagi, terus jadi barang setengah jadi lagi, dan terus berputar. Jadi kayak gitu siklusnya. Lalu yang ketiga, tingkat likuiditasnya paling rendah. Maksudnya apa sih? Nah, jadi persediaan ini emang agak riskan. Soalnya kalau misalkan persediaan ini nggak habis, itu berpotensi perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, kalau perusahaan akan mengalami kerugian itu bisa bangkrut perusahaannya gitu. Makanya disebut tingkat likuiditasnya paling rendah. Next. Lalu ada macam-macam barang persediaan. Macam-macamnya apa aja sih? Yang pertama itu seperti yang saya sudah sebut tadi kan, perusahaan dagang itu ada persediaan barang dagang. Yang kedua itu ada perusahaan manufaktur atau perusahaan industri, itu ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Contohnya kayak misalkan perusahaan dia manufaktur kayak bikin ban, kayak bahan bakunya apa sih? Bahan bakunya itu karet. Nah, terus barang dalam prosesnya itu apa sih? Jadi karetnya itu pasti diolah kan, dikasih dikasih apa gitu, terus dibentuk mungkin. Nah, ntar kalau udah jadi itu disebut persediaan barang jadi. Itu biasanya udah jadi, terus udah di packing, siap untuk jual ke konsumen. Lalu ada faktor penentu besarnya persediaan. Apa aja sih faktor penentu besarnya persediaan? Yang pertama itu ada lead time, yaitu lamanya masa tunggu bahan yang dipesan datang. Jadi kalau kita pesan kayak bahan baku gitu, pasti ada estimasinya dong, barang itu kapan datang. Nah, itu penentu besarnya persediaan. Yang kedua ada frekuensi penggunaan bahan dalam satu periode. Maksudnya apa sih? Frekuensi ini kan besarnya penggunaan bahan selama satu periode. Itu juga menentukan besarnya persediaan. Kalau misalkan frekuensinya dia tinggi gitu, sering digunain, berarti dia akan nyetok barang itu pasti banyak. Terus yang ketiga maksud saya, jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang tersedia ini maksudnya, jadi kalau misalkan perusahaan kita punya dana cukup besar, biasanya akan membeli persediaan itu juga besar. Tergantung pesanan juga biasanya, tergantung konsumen. Lalu yang terakhir ada daya tahan bahan persediaan. Nah, kalau misalkan persediaan daya tahannya itu sebentar, biasanya itu tuh cuman di stoknya itu tuh sedikit. Kalau misalkan daya tahannya lama mungkin bisa lebih banyak gitu. Jadi kan untuk meminimalisir persediaan yang nggak terpakai atau rusak gitu. Jadi itu juga buat menentu besarnya persediaan. Lalu yang D, biaya persediaan optimal. Dalam pengelolaan persediaan bahan baku ada 2 jenis biaya yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah persediaan yang paling optimal, yaitu biaya pesan atau ordering cost.
yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Biaya ini bersifat variabel atau berubah-ubah yang sesuai dengan frekuensi pemesanan. Biaya pesan itu ada apa aja sih? Ada biaya selama proses pemesanan, ada biaya pengiriman permintaan, ada biaya penerimaan, pengecekan bahan dan penimbangan, lalu ada biaya penempatan bahan ke dalam gudang, terus ada biaya proses pembayaran. Lalu yang kedua, ada biaya simpan atau carrying cost. Biaya simpan itu apa sih? Biaya simpan itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan persediaan selama periode tertentu, agar bahan baku yang disimpannya itu kualitasnya sesuai sama yang diinginkan oleh perusahaan. Biaya simpan ini bersifat variabel juga sama kayak yang sebelumnya atau berubah-ubah, tergantung jumlah bahan baku yang disimpan. Untuk biaya simpan ini ada apa aja sih? Ada biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan bahan di gudang, biaya modal, lalu biaya asuransi, biaya keusangan barang. Biaya keusangan barang itu kalau misalkan barangnya itu udah nggak bisa digunain atau rusak gitu. Yang terakhir juga ada biaya penurunan kualitas atau obsolescence. Oke, untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rini. Silahkan Rini. Oke, selanjutnya ada Economical Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis, jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Metode ini yang nantinya akan menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total menjadi paling minimum. Dasar penentuan untuk EOQ itu adalah perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Economical order quantity terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Selanjutnya, di sini kita memiliki rumus EOQ. Syarat pembelian dengan EOQ adalah harga pembelian per unit konstan, jadi tetap harganya. Bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Jadi kita harus mencari suppliernya nggak cukup satu atau kita bisa mencari bahan baku yang banyak di pasar. Kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Di sini rumus EOQ adalah akar 2 kali R atau jumlah dalam unit yang dibutuhkan dalam suatu periode dikali S atau biaya pemesanan setiap kali pesan dibagi P atau harga pembelian per unit yang dibayar dikali I atau biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Di sini kita memiliki contoh soal. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40%. 40% itu I dari nilai persediaan di gudang. Biaya pesanan adalah Rp 15 juta atau kita masukkan di S setiap kali pesanan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit atau R dengan harga 1 juta per unit atau P. Hitunglah IOQ. IOQ sama dengan 2 kali 1.200 dikali 15 dibagi 1 dikali 0,4. Di sini kita langsung menyederhanakan 15 juta dibagi dengan 1 juta dan untuk 40% langsung kita bagi jadi 0,40. Hasilnya adalah 90.000 akar 90.000 yaitu 300 unit. Ini berarti bahwa cara pembelian yang paling ekonomis adalah pembelian bahan sebanyak 300 unit untuk sekali pesanan. Jadi kebutuhan material sebanyak 1.200 unit selama 1 tahun bisa kita beli selama 4 kali pesanan atau setiap 3 bulan sekali. Atau secara rincinya bisa kita jelaskan di sini. 1 kali pesanan sebanyak 1.200 unit, 2 kali pesanan sebanyak 600 unit, 3 kali pesanan sebanyak 400 unit, 4 kali pesanan sebanyak 300 unit, 6 kali pesanan sebanyak 200 unit, 10 kali pesanan sebanyak 120 unit, 12 kali pesanan sebanyak 100 unit. Untuk penjabarannya ada di selanjutnya yaitu ada tabel. Kita memiliki tabel. Untuk kolom yang pertama, baris yang pertama, kita memiliki frekuensi pembelian berapa bulan sekali pemesanan dilakukan. Jadi 1 kali dalam waktu 12 bulan, kita berarti harus membeli 1.200 unit. Nilai
persediaannya itu 1.200 juta. Harusnya 1M,2. Nilai persediaan rata-rata itu didapat dari 1.200 dibagi 2, yaitu 600 juta. Dan untuk biaya penyimpanan setahun, 40% itu didapat dari 600 juta dikali 40%. Hasilnya adalah 240 juta. Biaya pesanan setahun adalah 15 juta seperti contoh soal sebelumnya. Dan untuk jumlah biaya semuanya, yaitu jumlah dari 240 juta ditambah 15 juta, totalnya 255 juta. Dan menurut tabel yang sudah kita buat dari soal sebelumnya, yang paling minimal atau paling murah itu berada di pembelian 4 kali dalam waktu 3 bulan sekali, dan sekali pembelian 300 unit, dengan nilai persediaan 300 juta, nilai persediaan rata 150 juta, dan biaya penyimpanan hanya 60 juta. Biaya pesanan setahun pun hanya 60 juta. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa semuanya paling murah pesanan sejumlah Rp 120 juta pada pesanan 300 unit setiap kali pesanan. Selanjutnya, menetapkan EOQ berdasarkan besarnya biaya penyimpanan per unit. Rumus EOQ-nya 2 dikali R dikali S dibagi C. C adalah biaya penyimpanan per unit. Jumlah material yang dibutuhkan selama 1 tahun adalah 1.600 unit. Biaya pesanannya adalah sebesar 100 juta setiap kali pesanan. Biaya penyimpanan per unit adalah 500.000. Tapi di sini kita sederhanakan jadi 0,50 agar kita dapat memasukkannya langsung di sini. 2 dikali 1.600 dikali 100 juta dibagi 500.000. Untuk menyederhanakan hasilnya jadi 100 dibagi 0,50. Hasilnya adalah akar 640.000 atau sama dengan 800 unit sekali pesanan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajeng. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai EOQ dengan safety stock. Yang pertama adalah jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang atau safety stock, maka jumlah barang yang ada di gudang adalah EOQ plus safety stock. Safety stock itu adalah bisa dikatakan suatu persediaan yang dipersiapkan oleh perusahaan guna mencegah adanya kekurangan stok barang ketika kondisi permintaan pasar sedang tidak pasti. Faktor yang berdampak besar pada persediaan ini memerlukan jangka waktu tertentu sebelum barang yang dipesan tiba. Nah, selanjutnya adalah setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar EOQ. EOQ itu adalah Economic Order Quantity, yang dimana untuk menentukan jumlah ekonomi setiap kali pemesanan sampai meminimalisasi biaya total persediaan atau safety stock-nya ini, karena kan jika persediaan yang tersedia kurang, bisa menghambat kegiatan produksi dan akhirnya menyebabkan kehilangan konsumen dan penjualan. Yang terakhir adalah persediaan di gudang tidak mencapai 0, yaitu untuk tidak terjadinya kehilangan konsumen dan penjualan. Selanjutnya, Karin. Nah, selanjutnya ini adalah reorder point atau ROP. Reorder point adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang. Sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu, di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Sebenarnya pengertian dari reorder point ini adalah bisa disimpulkan lebih rinci adalah suatu titik yang mana suatu barang di dalam gudang harus ditambah lagi persediaannya sebelum mengalami kehabisan stok. Selanjutnya adalah safety stock adalah batas pengaman persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Terakhir, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya reorder point. Yang pertama, penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang atau procurement lead time.
Yang kedua, besarnya safety stock. Dan terakhir, slide selanjutnya. Ini adalah reorder point. Untuk menentukan reorder point, safety stock ditambah dengan penggunaan selama lead time. Untuk reorder point adalah presentasi tertentu dari safety stock ditambah kebutuhan lead time. Sama saja seperti yang pertama tadi. Lead time, penggunaan bahan baku selama tegang waktu mendapatkan barang. Itu adalah pengertian dari lead time. Dan kesimpulan dari teman-teman saya dari slide pertama sampai akhir adalah menghitung reorder point adalah hal yang penting dalam bidang manajemen inventory. Namun, yang jadi kendala adalah sulitnya memprediksi hal-hal yang di luar dugaan. Misal seperti bencana atau musibah lainnya yang tidak kita ketahui di masa yang akan datang. Jika terjadi kondisi yang mengharuskan kita untuk mengupdate nilai safety stock, maka kita pun harus mengupdate-nya secara manual. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Sudah, cukup. Sudah mungkin cukup. Ya. Mungkin itu aja. Mungkin itu aja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran atau ada yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi kami di grup atau di Japri juga bisa. Kalau bisa di grup sih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.